nek ana wong prilakune kurang apik, ibadahe kirang kok tasih urun sedekah niku seolah keburukannya tertutup niku. Wae sek gelem sedekah, gelem nyumbang, gelem ngoten niku tasih disebut kesaenanipun. Ya, walaupun mungkin sedikit perilakunya kurang baik, sedikit ibadahnya kurang sregep, tapi sedekah itu akan menutup itu. Tapi nek teng masyarakat wis ibadahe ra tenanan, nggih, ucapan perilakunya kurang santun, ditambah medhite ra karuan. Sedekah mboten nate. Lan iki wis dicap elek teng masyarakat niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para jamaah, para bapak, para sederek sedaya, bil khusus Bapak Rohman sekeluargi ingkang kula mulyakaken, monggo sepindah kita sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Dene menapa kula lan panjenengan dalu menika tasih pinaringan sehat wal afiah, tasih dipun paringi tetepipun iman wal Islam, lan mugi-mugi napa ingkang kita lampahi dalu menika minangka amal sae ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan keluarga kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, menika bab enggal babu fadlil ghaniyyi syakiri. Bab yang menerangkan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Niki nggih, tiyang ingkang sugih syukur, dia bekerja dari sumber harta yang halal dan dia mentasarufkan kepada hal-hal yang baik. Niki merupakan satu karunia yang besar. Tidak semua orang kaya bersikap seperti ini. Dipun dawuhke Allah Subhanahu wa taala surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah taala, Gusti Allah dawuh, fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma maka adapun man orang a'ta yang memberi, berarti orang yang berinfak, bersedekah dengan hartanya, baik yang sunnah maupun harta yang disedekahkan karena kewajiban zakat. Jadi, dan adapun orang yang memberi sedekah, ya, sunnah maupun wajib, wattaqo dan bertakwa, takut kepada Allah, tidak mau meninggalkan perintah-perintahnya, tidak juga melakukan yang dilarang, itu takwa. Wasaddaqo bil husna, wasaddaqo dan membenarkan bil husna, bahwasanya amal-amal baik itu akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, balasan surga. Dados nek wonten tiyang setunggal mau memberi dengan infak sedekah, kalih bertakwa kepada Allah, tiga membenarkan bahwasanya semua kebaikan akan dibalas Allah, maka fasanu yassiruhu lil yusra. Orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk meraih kemudahan untuk sukses dunia akhirat. Niki rumus sukses menurut surat Al-Lail,
Jika kita ingin menjadi orang sukses dunia akhirat, 3 niku wau syaratipun. Pertama, supaya berinfak sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, kita meyakini bahwa semua perbuatan baik akan dibalas Allah. Pak Rohman sedekah dengan hidangan ini, yakin ini akan mendapat balasan. Kula panjenengan yasin tahlil kalau wau, yakin itu amal baik akan dibalas. Semua orang-orang ahli amal kebaikan dibalas dengan pahala dan surga. Kula jenengan enggak ada keyakinan ngoten, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka orang itu akan dimudahkan Allah untuk meraih kesuksesan dunia akhirat. Iki monggo dipun prakteke ya, resep ini untuk meraih kesuksesan dunia akhirat. Nah, dalam kaitan dengan bab ini adalah sedekah. Kalau kita ada kemampuan dari segi finansial, maka mari sebagian harta yang kita punya untuk diinfakkan, disedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Gusti Allah dawuh malih, wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka al atqa orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu, yaitu yang dia memberikan hartanya, yatazakka, untuk mensucikan jiwanya, dirinya, hartanya. Niki nggih ngeten, menawi tiyang niku takwa Allah, melakukan yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarangnya, ya, dipun tambah nopo? Dia mau menginfakkan hartanya untuk mensucikan diri. Dari apa? Dari sifat serakah. Terus nek wong sugih niku mboten purun infak sedekah, itulah sifatnya orang yang serakah. Perlu dibersihkan sifat itu dengan infak sedekah. Termasuk pula harta yang kita peroleh, barangkali ada sumber-sumber yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka dibayarkan infak sedekah, termasuk membersihkan harta benda kita. Nek kersa kados ngoten, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, wa ma, dan tidak lali ahadin kepada seorang indahu, ya, memberikan min nikmatin, suatu kenikmatan dari kenikmatan tujza yang harus dibalas. Jadi orang ini memang benar-benar infak sedekahnya bukan karena dia membalas jasa. Winginane aku diwenehi, sakniki tak wenehi, lha niku balas jasa. Mboten sing kados ngoten. Tiyang niku memang murni bersedekah bukan untuk membalas pemberian. Ya, illa tigha wajhi rabbih, kecuali hanya untuk meraih ridho Allah. Lho niki lho nggih. Nek kula sedekah menawi tujuanipun namung kepengin pikantuk ridhonipun Allah, ini merupakan suatu amalan mulia. Kadang orang sedekah itu untuk membalas budi. Berkali-kali kita diundang, akhirnya kita mengundang supaya balas budi. Ya, kita pernah diberi, kemudian kita memberi balas budi. Niki nggih sae. Tapi engkang langkung sae niki wau. Illat tigha wajhi rabbih, dia memberi, berinfak hanya untuk meraih ridhonya Allah. Al-a'la, yang maha tinggi, maha agung. Wala saufa yardha, dan kelak dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Terus nek tiyang niku saged mujudake takwa Allah, dipun jangkepi kalian kersa sedekah dengan ikhlas kepada Allah yang maha luhur, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal yang utama. Ya, mila niki monggo wonten bab niki kula panjenengan saged nglampahi wujudipun infak sedekah, tentu saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Wa qala ta'ala, dan dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala,
intubtus sodakoti, jikalau engkau menampakkan sodakoh, jadi sodakoh ditampakkan, kula nyumbang masjid 100.000 diserahkan panitia diumumkan, itu tampak sodakoh niki. Kula panjenengan nyumbang pada kegiatan RT RW ditampakkan sumbangannya, disebut-sebut sumbangannya. Ini jika kita melakukan sodakoh dengan menampakkannya, bagaimana ini? Fani imahia, itu pun bagus. Soalnya nek kadang-kadang tiang ini mboten nate ketinggal sodakoh dianggap medit. Padahal sodakohe mboten ditampakke, yo sering teng masjid paring sodakoh juga besar. Cuma nggak ada orang tahu. Di kampung ya nyumbang beberapa kebutuhan yang diperlukan di kampung itu, di RT RW itu, tapi tidak ada orang tahu. Lho niki nggih kadang-kadang perlu untuk ditampakkan supaya orang itu tidak napa istilahnya ngecap kula niku medhit. Nah niki perlu niku. Karena kalau orang itu tidak pernah menampakkan sama sekali padahal punya, barangkali akan mengundang suudzon dari orang lain. Kayak sugih atau melu infak nyumbang lah ngeten iki. Untuk menjaga itu maka terkadang ini perlu ditampilkan sedekah itu supaya orang lain tahu. Supaya orang lain ikut semangat. Oh, dia nyumbang, saya juga akan ikut nyumbang. Dan ini saged dengan syarat memang tidak didasari riya. Dan nek riya nggih mboten pareng. Sedekah napa mawon nek dasare riya, amal ibadah apapun kalau dasarnya riya itu menjadi tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Wa in tufuha, dan jikalau dia itu napa niki istilahnya nyamarke ya, istilahnya sedekah mboten ditampakkan tapi rahasia, dirahasiakan ya. Tidak ditampakkan sedekah itu waktu tuhal fuqara, dan dia berikan sedekah itu pada orang fakir tepat sasarannya ya. Bagaimana ini? Fawa khairul lakum, itu lebih utama bagimu, lebih baik bagimu. Jadi niki akan bersih dari unsur-unsur riya, ujub ya. Niki lebih bagus. Tapi ya sekali waktu nika wau diketinggalke sekali waktu. Tadi dalam banyak waktu sebaiknya untuk dirahasiakan ya. Sebabnya wonten setunggalipun dawuh tiyang niku benjang benteng akhirat wonten 7 golongan ingkang badhe pikantuk naunganipun Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun ana 7 yudhilluhumullah, akan mendapat naungan lindungan dari Allah fi dhillihi, dalam naungannya yauma la dhilla illa dhillu, hari di mana tidak ada naungan. Besok benteng ora-ora maksar mboten wonten iup-iupan, mboten wonten naungan, payung ora ana, barang-barang mboten wonten, wit-witan mboten wonten, bangunan mboten wonten, matahari direndahkan sejengkal dari kepala. Betapa dahsyatnya penderitaan umat manusia, mboten wonten ingkang pikantuk naungan lindungan. Tapi niki wonten 7 golongan. Mboten kula sebutke sedaya, niki sering dipun khotbahke teng masjid-masjid nggih. Antawisipun napa 7 niku ingkang nomor 6 ya. Wa rajulun tasaddaqa wa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nomor 6 niki ya. Rajulun, seseorang, tasaddaqa, dan dia bersedekah, wa akhfa, kemudian dia itu tidak menampakkan sedekahnya, alias merahasiakan, diam-diam, sirri ya, hatta la ta'lamu, sehingga tidak diketahui shimaluhu ya, oleh tangan yang kiri, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan dari tangan yang kanan. Jadi tangan kanan menginfakkan, kiri tidak tahu, seolah ini hanya dia saja yang tahu sedekah yang dikeluarkan ini akan menjadi naungan lindungan di hari kiamat untuk ya, menolak dari segala macam kesengsaraan di hari mahsyar. Itu luar biasa.
Rasulullah kinate dipun suni pirsa, ya Rasulullah, ayu sodakoti afdhal, wahai Rasulullah, sodakoh yang mana yang lebih utama itu? Qala Rasulullah dawuh, sodakotu sirri ila faqirin aujahdun mimukilin, yaitu sodakoh yang dirahasiakan, yang paling utama. Ila fakirin, diberikan kepada orang yang fakir, aujahdu mimukilin, atau orang yang sedang kekurangan. Terus niki sasaran tepat, tapi tidak dinyatakan dengan terus terang rahasia. Sebabnya wonten nek tiyang niku dipun timbali paringi sedekah, dia ada yang malu. Kalau saya diberi sedekah minangka du'afa, ya, mustahik zakat, dipanggil di masjid kayak sedekah, kadang malu dengan orang lain. Apalagi dipanggil nama untuk kasih amplop, kadang malu seperti itu menerima. Padahal dia memang fakir, memang miskin lah. Maka dengan sedekah secara sirri akan mengurangi rasa malu orang yang menerimanya. Niku nggih. Mulane teng masjid niku nggih. Nek riyen awal-awale niku ibu-ibu kurang yakin panggili setunggal-setunggal terus diserahke di foto. Lah niki wis tambah repot ono fotone barang niki nggih. Terus entuke 100.000 engko disebarke mriki termasuk du'afa mesake. Terus niki mun kula rubah, pokoknya pinarak mawon, petugas nanti akan keliling untuk menghampiri, menyampaikan. Rasa difoto. Cah cilik-cilik ini ngoten, santunan yatim maju siji foto lah iya. Untuk 100 di fotone ini lho sing mboten pati kena, ya. Nah, itu pun anak-anak yatim berilah semuanya. Setelah itu berdiri untuk difoto mboten napa-napa. Berdiri foto kan bersamaan sebagai dokumentasi. Tapi siji maju nompo difoto, kadang orang tuanya tidak berkenan. Ya, seperti itu ya. Maka dengan sedekah syirri ini akan mengurangi beberapa hal seperti itu. Niki mungkin ayat-ayat Al-Qur'an riyen nggih, soal kathah niki mungkin. Niki wau, jadi kalau ditampakkan sedekah itu baik, kalau dirahasiakan justru itu lebih baik. Ya, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus dari keburukan-keburukanmu. Nek ana wong prilakune kurang apik, ibadahe kirang, kok tasih purun sedekah niku seolah keburukannya tertutup niku. Kayak gelem sedekah, gelem nyumbang, gelem ngoten niku tasih disebut kesaenanipun. Ya. Walaupun mungkin sedikit perilakunya kurang baik, sedikit ibadahnya kurang sregep, tapi sedekah itu akan menutup itu. Tapi nek teng masyarakat wis ibadahnya rak tenanan, nggih, ucapan perilakunya kurang santun, ditambah medhite rak karuan. Sedekah mboten nate. Lah niki wis dicap elek teng masyarakat niku. Terus nek tiyang niku tasih kersa nderek-nderek sedekah, nggih. Sedekah itu tidak harus sejumlah uang yang besar, ya ringan tangan untuk membantu kesulitan-kesulitan warga, ini termasuk bagian dari sedekah. Nggih. Ngoten niku nek tiyang kersa kados ngoten niku keburukannya akan tertutup dengan sedekah itu. Dikenalah dia masih orang yang baik di masyarakat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, atas apa yang engkau kerjakan, khabirun, maha mengetahui, maha teliti. Ojo kuwatir kula jenengan infak sedekah napa mawon, dirahasiakan maupun dinyatakan, dengan dasar ikhlas, Allah tetap akan menghitung amal perbuatan itu dengan teliti. Sedekah ini luar biasa. Sedekah satu bagian dibalas Allah 10 minimal 10 kali lipat. Bisa sampai 700 kali, bisa sampai wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan membalas tanpa batas, unlimited, ya, tanpa batas. Itu sedekah, ya. Tidak untuk ibadah, nek salat, poso kula ngene mboten ngoten. Sedekah memang dinyatakan
dalam Al-Qur'an balasannya sampai wallahu yudha'ifu liman yasha. Wa qala ta'ala Gusti Allah dawuh lan tanalul birra, tidak akan engkau memperoleh kebaikan, kebagusan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu mau menginfakkan apa yang masih kamu cintai. Ini konsep ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan boten saged dipun wastani tiyang sae menawi dereng kersa nginfake sesuatu yang masih kita cintai. Ayat ini turun, sahabat-sahabat Rasul itu terus berlomba-lomba dalam infak sedekah. Mboten namung duit dinar dirham mboten. Duwe pekarangannya diserahkan kepada Rasul. Umar bin Khattab pun demikian. Punya harta yang banyak diserahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Iku mboten tanggung-tanggung. Mereka menyambut seruan Allah ini dengan infak sedekah yang sangat besar. Bahkan Umar itu mewakafkan tanah subur di Khaybar untuk kepentingan kaum muslimin. Rasulullah menganjurkan supaya tanahnya Umar dirawat baik-baik, tanamannya untuk kepentingan kaum muslimin. Iki longko daerah kula jenengan sing ngoten wis infak yo 2.000, 5.000 ngoten cilik-cilik nggih. Wonten sing nggadahi banyak harta lalu dia menginfakkan dengan kemanfaatan yang besar, itu luar biasa. Nek tenggene daerah kula di Pak Haji Rozak nate mirsani masjid mriku, masjid desa niku carane ngeten, nek ana wong mati ninggal omah sawah sak piturute, sing mati niku dipun paringi bagian. Jadi harta sebelum dibagi waris niku diambil mungkin setengah bau untuk disumbangkan ke masjid sebagai wakafnya. Ngoten niku. Mula masjid niku nggih danane besar juga bagus, ya. Dana besar. Karena hampir setiap orang meninggal seperti itu. Lah kalau nyambut gawe awit cilik nganti gede kok orang ngrasakne hasilnya itu kan ya repot. Ya, maka itu diambilkan ya sampai ratusan juta ngoten niku diserahke ke masjid, akhirnya diberikan bondo masjid sawah. Akhirnya masjid punya lahan untuk kebersihan, untuk kemaslahatannya tercukupi dari bondo masjid itu. Nah, ngoten niku kedah wonten prakarsa kados ngoten. Nggih, dados nek kula jenengan dereng menginfake ya apa yang kita cintai dari harta benda itu belum tampak kebaikannya. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan tidaklah kamu menginfakkan sesuatu fa innallaha bihi alim, kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi infak nopo mawon pasti Allah itu tahu dan pasti Allah akan memperhitungkannya. Kula jenengan infak nopo mawon, walaupun uang barang kita keluar, tenaga kita keluar untuk orang lain, pada hakikatnya itu kembali kepada diri kita. Semakin kula dengan kata infak sedekah, semakin kita akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan kembali apa yang kita keluarkan. Dan ini pun dados keyakinan tiyang niku remen infak sedekahipun, remen. Nggih. Soalnya besok nek pun pejah, mboten wonten malih kesempatan infak sedekah, dia akan menyesali kenapa dulu bersusah payah mengumpulkan harta benda sampai siang malam yang dipikir harta benda terus, ya ternyata setelah kumpul harta benda hanya untuk ya berfoya-foya, kenikmatan nafsu saja, tidak untuk infak sedekah. Binjang ben rugi ngoten niku. Diwariskan anak turun, wong jenenge donya warisan iki rumangsa entuke gampil, akhirnya nganggone nggih gampil. Makanya dinamakan harta pusaka. Nek pun dipecah-pecah tumurun tenggene anak turun dados harta waris, pusaka itu juga sudah mulai melemah kekuatannya. Tapi nek ini pusaka, harta dari orang tua dijaga bersama untuk kemaslahatan keluarga, itu akan menjadi betul-betul pusaka, bisa menolak kemiskinan, ya. Karena dari harta itu bisa diambil manfaat untuk yang lainnya. Nika antawisipun dados menika bab awal nembe ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Insyaallah berikutnya nanti mulai kita sampaikan hadis-hadisnya. Dados niki
wangsul malih teng awal babipun babu fadlil ghani syakir, bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Ya, kula njenengan muga-muga dadi wong sing sugih lan syukur, saged dermawan, ya, mudah berinfak sedekah. Kadosipun samut cekap menawi wonten pitakenan malih insyaallah ingkang badhe dumugi. Mekaten anggen kula matur menawi wonten kekhilafan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.